Sundul ing Surabaya bergunting hari Undawani langsung membuka ini lebih sewa mahal wasi ugal hati kawasan itu untuk kita berkabung ambil si berkedok orang itu sebelum kami itu dan orang memang tahu ini berdalam untuk itu Surya Kondo ilang soroti nanti kok sami ambil perjuangan aku dekat Koro itu dari Al-Soro Aksari Samyong si ingal sang jadi Otipati si demi Koro dulu jam sambat kan satu kalau dulu satu tahun satu kalah pasang ikan satu gowo sok dengan sanggup nyawa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Adam dama Ilillahi sholatan Imatam Bidawabin Mulillahi Imatam Bidawabin Mulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Garing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Dumateng kepada yang kami hormati dan kami patuhi, Romo Semar yang selalu membimbing dan membimbing kami semua, kepada adikku Petro, Bagong, dan jamaah semua dimanapun berada yang saat ini ikut ngaji bersama Romo Semar yang kami cintai. Untuk mengawali mukodimah atau pembukaan ngajinya Romo Semar ini, tak lupa Garing menghaturkan pujian sebagai rasa syukur kepada Gusti Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah, memberikan rahmatnya, memberikan belas kasihnya yang berupa hidayah, petunjuk, rentak ngaji bersama ini, dan juga memberikan taufik sebagai rasa kekuatan melakukan ngaji bersama ini. Maka ungkapan alhamdulillah wa syukronillah
kami haturkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta jagat ini, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukranillah. Dan juga tak lupa dalam kesempatan yang sangat mengandung pencerahan ini, doa, sholawat, dan salam juga kami haturkan, kami sanjungkan kepada baginda mulia Nabi akhir zaman sekaligus Rasul akhir zaman yang menjadi pensafaah, penghantar, penerima wahyu dari Tuhannya, dari Gusti Allah Ta'ala, sehingga memberikan pendidikan dan pendidikan, pemahaman dan pemahaman kepada umatnya untuk memahami tentang kehidupan ini. Oleh sebab itu, doa, sholawat dan salam kami haturkan, kami limpahkan kepada baginda mulia dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik alaihi. Gareng tidak akan berpanjang lebar membuka acara ini. Langsung saja waktu dan tempat kami haturkan kepada Romo Semar. Romo, ya anakku. Sudah siap Romo? Ya anakku, sudah siap. Anak-anakku, Gareng, Petro, Bagong, dan jamaah semua yang selalu ikut istiqomah ngaji bersama Romo ini. Awalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku dan juga jamaah dimanapun berada, ngaji kita tetaplah mengambil tema sebagai ciri khas jamaah kita, yaitu tentang pembinaan diri, hal keimanan dan ketauhidan. Amit dulu sewu. Sebagai pengawalanmu, barangkali ini nanti menjadi inspirasi bagi Romo Gareng mengawali pertanyaanmu. Dulu Gareng, tak jelaskan dulu. Sebagai awalan di mana untuk mengingat kembali, yaitu dunia ini, jagat ini ada yang mencipta, seperti pemahaman kemarin. Tetaplah Romomu ini tidak walek-walek menyinggung awalan pemahaman itu. Adapun tambahannya nanti kita tambahkan dan kita tambahkan pemahaman lain, akan tetapi tetaplah harus diawali dengan pemahaman ketauhidan.
Iya mau. Kalau tentang ketauhidan ini Gareng tak mencoba menghafal. Barangkali nanti kalau ada salah, ini Romo yang mengingatkan. Romo, betul ya Romo? Tuhan semesta jagat ini seperti pemahaman kemarin itu lam yukayaf, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disepertikan, tan keno kinoyo ngopo Romo ya. Ya, anakku betul. Tuhan itu tan keno kinoyo ngopo, zatnya tidak bisa dibayangkan. Maka di dalam pondok kita ini memahami tentang itu semua untuk mengenal Tuhan itu cukuplah dulu, yaitu kita memahami afnalnya, daya kekuatannya, seperti di pondok kita, yaitu cukuplah memahami Tuhan yang akrobu ilaihi min hablil waridi, Tuhan yang lebih dekat daripada urat nadi, yang dimaksud adalah ruh robbaniyah kemarin yang berada dalam diri kita. Itulah cara kita memahami, mengenali tentang Tuhan. Ya mau, kalau Gareng itu semua juga sudah menerima tentang pemahaman bahwa untuk memahami, mengenali Tuhan semesta alam ini, Tuhan yang menguasai Gareng, yang menguasai Petruk, Bagong, dan semua ini, yaitu cukup kita ini mengenal yang namanya rasa sejati. Ya Duli, tapi gini Duli ya, itu cuman istilah yang punya pemahaman yang namanya rasa sejati. Walaupun Duli, sangat mungkin itu kalau tidak disekolahi dari awal, tidak dipahamkan dari awal, terkesan itu aneh tuh. Iya mau, kalau itu tidak dipahami dari awal, kok langsung berkata ngomong rasa sejati, itu seakan-akan itu mesti pemahaman aneh, pemahaman lain, mungkin berasal dari pemahamannya kepercayaan gitu. Mau ya? Iya, kalau mendengar rasa sejati mesti itu dari kepercayaan. Akan tetapi Doli, kenyataannya ini yang dimaksud oleh orang-orang yang mengenal tentang rasa sejati itu sebenarnya adalah ruh robbaniyah, ruh yang ditiupkan ke dalam bayi ketika berada di kandungan. Iya mau ya. Makanya ini jamaah kita ini semua sepakat, apalagi sama Romo ini dikuatkan cara memahami ruh robbaniyah itu, dikuatkan yang namanya di beat ya mau ya. Biasanya di jamaah kita ini itu dibeatkan. Beat itu janji, tepatnya dibuktikan, pembuktian dulu. Awalnya ya Romo ini yang mengadakan pembuktian itu, tapi awal-awal melanjutkan, akan tetapi juga sebenarnya juga yang membuktikan ini, yang mengadakan pembuktian juga guru-guru sebelumnya, guru dan guru sebelumnya tuh. Itu akhirnya ketika diadakan pembuktian,
ruh robaniyah utawa panjenenganing rasa sejati itu dibuka, ya, dibuka kuncinya pada kamu Gareng, Petruk, Bagong, dan mungkin jamaah semua dimanapun berada, akhirnya kamu bisa mengenali ruh sejati itu, atau rasa sejati itu. Iya, mau dengan jalan dibuka seperti itu, akhirnya Gareng pun juga mengenali ruh sejati atau ruh robaniyah atau rasa sejati. Dan benar ya, mau dengan wasilah itulah Gareng bisa mengenali tentang Tuhan, bahwa ruh robaniyah itu tidak hanya mengalir di dalam diri Gareng, akan tetapi juga mengalir di semua makhluk. Betul, Mon? Iya, ruh robaniyah itu mengalir di seluruh makhluk jagat raya ini, karena tugas dari ruh robaniyah itu adalah melakukan cerita hidup di dalam makhluk itu, sehingga makhluk hidup itu punya sifat-sifat tertentu, punya ciri khas tertentu, yang mana ciri khas sifat hidup itu kadang-kadang ini sama dengan yang lain, sehingga merasa orang itu akur, orang itu cocok. Contoh dulu ya, ini ruh robaniyah mengatur ini kebersamaan sifat, kebersamaan pemahaman seperti yang ada di agama Islam ini. Orang ini pemeluk agama Islam, yang mana kelana yang dipahami di dalam dirinya ini di dalam kesadarannya ini dipahami sama, sehingga semua sepakat dan yakin bahwa agama Islam ini adalah sebuah kebenaran. Terus itu kalau yang sepakat, yang sepaham dengan agama Islam, sehingga semua yang sepakat bahwa agama Islam ini paling benar. Ini yang sepakat. Terus kemudian gimana, Boy? Yang tidak sepakat gimana? Ini dong, ya, itulah rasa sejati atau ruh robaniyah ini berperan, yang kadang-kadang menciptakan ini, membentuk sifat beda. Contoh, bagi orang selain agama Islam ini mungkin agama Nasrani, mungkin agama Buddha, mungkin agama Hindu, mungkin kepercayaan. Bagi pemeluknya ini juga merasa cocok apa yang telah diyakini, dan tidak merasa tidak cocok kepada peyakin tetangganya. Lah ya, tahu ya. Berarti ya, ya, ini dengan adanya ruh robaniyah ini kadang-kadang ini menciptakan kedamaian, kadang-kadang menciptakan pertentangan, sehingga kadang-kadang betul ya, kadang-kadang membangun, kadang-kadang merusak. Memang jagat itu harus tercipta seperti itu dulu, anakku. Kenapa kok diciptakan seperti itu? Karena
Ya biar jagat ini berproses dan berjalan, biar terjadi jalan kehidupan, dan biar terjadi jalan kematian. Pun itu kan hanyalah jalan kehidupan ya boleh. Itu hanyalah jalan boleh. Jalan kehidupan dan jalan kematian yang dibuat jalan itu oleh Tuhan. Berarti yang ketika memahami seperti itu semua, ini cerita hidup ini seakan-akan ya amit mau seakan-akan cerita hidup ini guyon ya, sandiwara ya. Iya, makanya barang siapa yang dia tidak mengenal kepada Tuhan semesta jagat ini dan juga tidak mengenal sifat-sifat Tuhan dalam semesta jagat ini, dia ini hidupnya terombang-ambing. Dia hidupnya hanya penuh penderitaan dan kekecewaan. Akan tetapi bila mana dirinya ini memahami proses ini, proses sifat-sifat Tuhan itu tadi, dia ini menerima kejadian alam ini, dia hanya senyum-senyum saja, dole, karena dia memahami betul bahwa cerita hidup yang diterima oleh hamba, oleh makhluk ini adalah jalan antara membangun dan jalan antara merusak, jalan antara menghidupi dan jalan antara mematikan. Luar biasa ya, sebuah keindahan. Inilah dengan cerita hidup yang bermacam-macam itulah moya, akhirnya hamba ini akan mengetahui kebesaran Tuhannya, bahwa hamba ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkehendak apa-apa kecuali dengan Tuhan itu. Luar biasa ya. Makanya anakku, ini ada dawuh yaitu la haula wala quwata illa billah. La haula ini tidak ada daya dan upaya, wala quwata tidak ada kekuatan, wala quwata lan ora ono kekuatan iku maujud, berarti tidak ada kekuatan sama sekali, illa billahi, kecuali billah, kecuali dengan Allah. Mau betul mau berarti ya moyo pakai gareng ini semakin memahami. Memang betul moyo, tanpa billah, tanpa dengan Allah, ini yang dimaksud adalah kuasa sejati atau aknalnya Allah yang berada dalam diri gareng ini. Memang betul moyo, gareng ini berpikir saja tidak bisa, apalagi menggerakkan badannya. Oh, berarti Tuhan itu sebenarnya kalau dilihat sisi kebaikan, sisi menghidupkan moyo, ini berarti dan Rahman Rahim betul moyo dalam diri makhluk itu. Nah makanya sifat-sifatnya Tuhan, asmanya Tuhan, semesta jagat ini dikumpulkan dalam sifat dua, yaitu yang selalu disebut dan disebut oleh umat Islam apa?
fadli, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kenapa? Ini supaya hamba atau makhluk ini selalu husnudzon, selalu baik sangka bahwa Tuhan itu selalu membimbing dan membimbing, selalu belas kasih dan belas kasih, dan itu nyata, betul. Makanya jadi orang itu jangan hanya memandang sisi proses kematiannya. Yang perlu dipahami oleh kamu, Gareng, bahwa Tuhan itu selalu Rahman Rahim, selalu belas kasih. Contoh, Gareng, ya, ini dalam dirimu, Gareng, ini kamu itu tidak bisa bernafas tanpanya, kamu tidak bisa menggerakkan jantungmu, kamu tidak bisa mengalirkan darahmu. Siapa yang mengalirkan, Gareng? Iya, yang mengalirkan ya Tuhan semesta jagat ini. Kalau di dalam diri Gareng dilihat yaitu ruh robaniyah atau rasa sejati tadi. Nah, sekarang Gareng, betul kan? Umpama Tuhanmu itu sudah tidak kasihan, tidak belas kasih pada kamu, kira-kira dihentikan darahmu ini, aliran darahmu dihentikan sebentar saja, Gareng, kamu mati kan? Kamu hancur kan? Kamu sakit kan? Iya, Mo. Terus ini gini, Mo, bagaimana Mo rasa mensyukuri? Kayak manusia itu kalau memandang yang ada, proses yang ada dalam dirinya, ini tentang kebaikan-kebaikan, ini tentang manfaat dan manfaat, kayak wow, bersyukur Mo. Tapi kalau memandang, melihat ini tentang sakit dan sakit, gagal dan gagal, kayak Tuhan itu kok maha mencelakakan, Mo. Gareng, ya Mo, gini Gareng, kamu kan sudah memahami bahwa sesuatu yang tidak mengenakan pada hamba, baik itu gagal dalam berusaha, Gareng, ini gagal dalam berusaha, ini gagal dalam rumah tangga mungkin, gagal dalam berekonomi mungkin, sehingga dia menderita atau memperoleh penyakit dan penyakit, kendala dan kendala, itu memang harus dialami, harus terjadi, karena itu menuju jalan kematian, Gareng. Yang tinggal makhluk atau hamba ini menerima atau tidak proses itu, Gareng. Nah, kalau hamba tidak menerima proses itu, yang diinginkan dia itu tidak mati, Gareng. Lah ya Mo, apa Gareng itu tidak ingin mati ya Mo, sehingga selalu sehat terus, ini selalu yang diinginkan terpenuhi, sehingga tidak gagal dan tidak gagal. Kira-kira Mo, kira-kira andaikan Gareng ini selalu terpenuhi, terus tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, kira-kira Gareng ini beriman atau enggak, Mo ya? Rata-rata Gareng, kira-kira lo Gareng, kok sampai kamu itu tidak pernah diberi kendala? Contoh Gareng yang sudah ada di zaman Nabi Musa, Gareng, Raja Fir'aun ini menurut cerita orang yang menjadi raja besar, penguasa besar, ini yang tidak sakit menurut cerita. Bagaimana Gareng? Dia merasa berkuasa, merasa punya keputusan mutlak, sehingga
memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan Gareng. Kamu mau seperti itu? Wow. Ya kalau seperti itu, ya. Akhirnya berarti kan merasa membari Gusti Allah kamu itu. Nah, kamu mau jalan musyrik itu? Mensirikkan diri, menyamakan diri pada Tuhannya, mau? Padahal kamu tidak mungkin itu kok punya kekuasaan seperti itu. Kalau begitu, mau ya menerima cerita hidup ini yang paling benar mau ya, memandang sisi keimanan. Iya, makanya kamu itu dikehendaki diceritakan seperti itu mau apa Gareng? Ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa kamu itu hamba, kamu itu makhluk yang harus patuh ini akan kodok kodarnya Tuhanmu Gareng. Ini amit pada jamaah, kayaknya Romo Semar ini kok agak haus, ini butuh air nih, butuh air, siapkan jamaah. Ya, sambil hujan ya Reng, lawang ngomong terus dan rodok motot, jadi ya tenggorokannya Romomu ini satu saja ya, digowo kabeh sak dus ditubes pisan. Ya mau. Ya, terima kasih. Minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari anakku lega lagi. Oh ya, para jamaah yang ada di pondok, barangkali ada camilannya, monggo. Kalau Gareng nanti saja. Gareng sedang konsen bersama Romo. Ya, saya teruskan. Jadi Gareng, itulah yang mana kenyataannya kamu sudah memahami Gareng, memang kamu harus menerima cerita hidup. Betul, Romo ini memberikan bimbingan Gareng. Ini memberikan cara dan cara biar kamu itu sukses, biar kamu itu bisa semua. Akan tetapi bagaimanapun ilmu diberikan Romo, tapi kamu tetap punya batasan dan batasan oleh Gareng. Tahu banyak seperti juga Gareng, jangan dikira, jangan disangka Romo Semar ini juga tidak punya kelemahan. Kamu membayangkan Romo Semar itu tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Itu kan hanya rasa takbirmu saja, atau Gareng, rasa penghormatanmu saja kepada Romo. Sebenarnya Gareng, Romomu ini juga banyak kekurangan dan kekurangan. Ini andaikan punya keinginan ini apa salah? Mau lapor mau? Ya, gimana tuh? Saya ini terang-terangan mau ya.
ini telah diberi cara dan cara oleh Romo. Saya itu kan ingin waskito, saya ingin basiro, saya ingin melihat apa yang tidak bisa dilihat. Dan cara itu kayaknya sudah diberikan Romo, tapi ini kok belum berhasil. Itu apa caranya yang salah atau Petronya yang salah dalam melakukan Romo? Reng, kamu itu yang kurang memahami, Reng. Loh, Kang Gareng. Loh, kamu yang kurang memahami, Bro. Gimana Kang Gareng? Loh, kamu sudah tadi kan sudah diberi pemahaman Romo kan, bahwa kamu itu diberi ketentuan-ketentuan garis dan garis. Tugasmu itu hanya menerima. Betul, kamu itu harus berusaha, Bro. Tak ubahnya itu loh, Bro. Jauhnya itu dalam jauh itu loh, Bro. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib seorang kaum kecuali atau hingga sampai kaum itu berusaha merubahnya. Tapi wong saya itu sudah melakukan kok. Saya sudah berusaha, akan tetapi perasaan Petro ini kok mana hasilnya toh, Kang Gareng? Lah ya gini loh, itu anakku tadi kan oleh Romo itu kan sudah diberi pemahaman tentang garis kodok kodar. Kamu itu kalau menuntut apa yang diberikan Romo ini selalu sukses dan sukses, bisa dan bisa, berarti kamu ini tidak menerima segala kekurangan itu. Tapi kekurangan itu dirasakan mengecewakan kamu. Memang itu ujian, toh. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirimu, perasaan yang tidak bisa dan tidak bisa dalam dirimu, ini merupakan ujian bagi kamu, Pedro. Ketika kamu diberi ujian seperti itu, Pedro, kamu lulus atau tidak, kamu gagal dalam hidupmu untuk memahami Tuhanmu, menerima Tuhanmu, mengenal Tuhanmu, itu gagal atau tidak, bro? Makanya toh adikku Pedro, orang itu sebenarnya makom iman yang paling tinggi bukan karena sukses, bukan karena berhasil, tapi justru adikku Pedro, makom yang paling tertinggi itu menerima kode dan menerima garis. Lah ya toh, tuh Gareng, Pedro, anakku, yang mana orang-orang sebelum kita, mulai dari cerita hidup Nabi Adam dan para nabi-nabi setelahnya, cobalah cerita-cerita yang kita dengar ini juga menerima garis kodok, seakan-akan ketika menerima khairihinya dia sukses, tapi menerima syarihinya ini seakan-akan dia akan gagal. Tapi justru dengan adanya para nabi itu, dengan adanya menerima sesuatu yang tidak dikehendakinya,
Tapi diterima garis itu, dia lulus oleh menjadi nabi. Terus ya Kang Hereng, coba terus para nabi ini, bayangkan ada yang ini gagal dalam berduniawi, hartanya habis, anaknya mati. Ada yang gagal mengislamkan keluarganya, contoh itu Nabi Nuh ini, apa ya, anaknya ini, istrinya tidak ikut dalam perahu. Apa itu tidak merupakan sebuah penderitaan tersendiri bagi Nabi Nuh? Terus kemudian apa Nabi Nuh ini ketika melihat itu semua, garis itu semua, akan menyalahkan Tuhanmu tuh, akan menyalahkan Tuhannya gitu. Lah ya Bapak. Terus gimana kan? Tapi sakit tuh kan? Menerima kenyataan itu sakit kan? Makanya tulis Hereng itu Bagong, adanya kamu selalu dan selalu tidak ngaji romomu ini, biar kamu itu tidak tertutup pemahamanmu, kesadaranmu akan garis Tuhanmu, sehingga keimananmu itu utuh. Iya kok. Andaikan manusia ini termasuk Gareng ini lah moyo, andaikan ini tidak selalu dan tidak selalu dituturi romo, kira-kira ini Gareng ini dalam menerima cerita hidup ini paling kok sudah munyeng dan sudah munyeng. Iya, kalau menerima keberhasilan, garis keberhasilan itu enak. Kalau menerima garis kegagalan, wah, kayaknya Tuhan itu tidak sayang. Akan tetapi andaikan ini kok merasa Tuhan tidak sayang, lah Gareng ini nanti imannya gimana mau? Lah ya toh, makanya sudah diingatkan dulu ini, sudah diingatkan dalam dawuh, yaitu la in syakartum la azidannakum. Amangun to awakmu syukur, awakmu marem, awakmu matur suwun karo pandungkang ono dengan pemberian yang ada, maka kamu akan ditambah nikmatmu, kamu akan semakin nikmat, semakin nikmat, semakin enak, semakin nyaman dan semakin nyaman dalam hidupmu. Dari Petrus. Akan tetapi, wala ingkafartum, akan tetapi dari awakmu itu mengkufuri itu gini loh, itu mengkufuri. Contohnya bro, contohnya ini, kamu itu misalnya ini diberitahu tetanggamu, bro, kamu beruntung bro, hari ini panen padi, panen jagung, kamu kudu bersyukur, kamu kudu matur suwun bro, itu kamu tuh mendapatkan rezeki. Mau, dan itu kan dipahami Pak ya. Coba kalau Petro ini tidak bekerja, apa mendapatkan itu? Nah, kesalahanmu itu di situ loh. Kamu merasa usahamu ini adalah usahamu, usaha dirimu. Akan tetapi coba Petro, sebenarnya yang melakukan ini, yang melangkahkan kakimu, yang melangkahkan tanganmu, ini adalah ruh rohani yang ada dalam dirimu, bukan kamu Petro.
Ya Romo ya. Kalau dilihat dari situ, betul Romo ya. Gareng bisa menanam padi, gareng bisa menanam jagung, gareng bisa menanam tebu misalnya. Kalau itu kan karena kekuatan yang berada di dalam diri gareng ya Romo. Bahkan yang memberi petunjuk, yang memberi rentak, yang memberi hidayah itu juga ini di mana itu ruh rohani yang ada dalam diri gareng itu Mo. Makanya ya ini kalau kamu itu ingin semakin bahagia dan bahagia Petro, ini hatimu semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan dan kebahagiaan. Ini pandanglah, syukurilah apa yang telah diberikan. Jangan kamu itu mengkufuri apa yang telah diberikan. Ya, kalau kamu berkata kalau coba itu tidak berbuat, coba itu tidak menanam, tidak panen, ya itu namanya mengkufuri. Ya mengkufuri itu seperti itu loh. Kalau kamu mengkufuri seperti itu, maka ancaman Tuhan, inna azabi lasyadid, inna azabi sak temene siksa ingsun iku lasadidun yeti banget. Wow. Mau ancamannya orang yang tidak bersyukur, ancamannya orang yang tidak orang duwe rasa matur suwun kepada Tuhannya, itu betul-betul intan azan ila sadidmu ya. Betul-betul itu dampaknya, itu betul-betul dampaknya parah Mo ya. Iya, dampaknya parah loh Dodi. Makanya ya itu, kamu itu menerima garis hidup atau enggak, cuman begitu saja loh. Kok sampai ini enggak menerima garis hidup, baik itu merupakan keberhasilan atau kegagalan, itu tidak diterima, maka penderitaan hidup dalam dirinya semakin dan semakin parah dan parah, hancur dan hancur mati dirinya. Oh, berarti ini pokoknya kita harus menerima keputusan Tuhan Mo ya. Terus untuk hiburan, biar ini kalau yang sedang sakit ini tetap bisa bersyukur, biar yang sedang menanam ini gagal tetap bersyukur, biar yang sedang berdagang ini keadaan perdagangan sepi tapi tetap bersyukur, sehingga tidak inang ada bila sakit itu gimana toh. Gini loh Gareng, yakinlah Gareng ya, ini dalam hal kebutuhan, ini Reng ya, dalam hal kebutuhan kamu itu akan dicukupi Reng, tapi dalam hal kemauan inilah yang kadang-kadang kamu itu ada yang dilayani, ada yang tidak. Dan juga paling menjadi pengingat bagimu ini anakku dan para jamaah semua, ini sebagai pengingat bahwa sebenarnya Tuhan semesta jagat ini sudah memberi rambu-rambu, ini dia akan aman dari mara bahaya apapun, baik mara bahaya yang mengakibatkan cacat bagi tubuhnya maupun mara bahaya yang mengakibatkan sengsara dalam hatinya. Yaitu ini loh boleh di dalam daunnya Tuhan ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama.
Tuh, oh, itu bukanlah ayat yang biasanya diamalkan oleh Gareng untuk kekuatan biar Gareng tidak menerima mara bahaya. Bukankah itu yang selalu dibaca-baca Gareng? Itu dibaca boleh, dibaca bisa, dibaca baik, akan tetapi difahami ayat itu lebih baik Gareng. Karena gini Gareng, kalau ayat itu difahami, ini yang mana siapapun dengan menyebut nama Allah, siapapun yang bersama asmanya Allah, ini tidak akan terbahayakan oleh apapun dan siapapun. Tidak terbahayakan oleh apapun, berarti oleh benda dan benda. Tidak terbahayakan oleh siapapun, berarti ini tidak terbahayakan oleh bangsa manusia. Oh, Romo, berarti kalau tidak ingin mendapatkan celaka dan celaka, baik dalam tubuhnya maupun perasaan, bersama asmanya Allah itu penting moh ya. Gini, Gareng, anakku, dalam hal itu ada pemahaman terakhir Gareng. Pemahaman terakhirnya yaitu gini Gareng, kamu itu punya tubuh, ya, kamu punya kesadaran. Yang dimaksud tidak terbahayakan itu tidak terbahayakan yang mana? Yang tubuhmu atau yang kesadaranmu, Reng? Nah, yang dimaksud tidak terbahayakan oleh apapun dan siapapun itu dalam hal tubuhnya Gareng atau dalam hal kesadarannya Gareng tuh. Gini Gareng, yang perlu dipahami Gareng ya, ini pemahaman yang paling puncak dalam hal itu Gareng. Kalau tubuhmu Gareng, ini kamu harus mengalami proses yang namanya yuhyi wa yumit, yang namanya menghidupi, membangun, dan yang namanya menghancurkan, mematikan. Itu tubuhmu Gareng. Berarti kalau tubuh itu tetap berproses seperti itu ya. Dan proses itu kan sakit dan sakit loh, sengsara dan sengsara mau, itu proses yang tidak mengenakan dalam hal kehancuran. Nah ya, akan tetapi gini Gareng, kalau tubuhmu bisa sakit, kalau tubuhmu bisa mati, akan tetapi ada Gareng yang kamu tidak bisa mati tapi bisa sakit. Loh, mau aneh mau, kok bisa tidak bisa mati tapi bisa sakit, itu yang mana loh? Nah, Gareng, ini loh Gareng, tidak bisa mati tapi bisa sakit, ini yang penting Gareng. Makanya dialah tubuh ini Gareng berproses dan berproses, dari bayi ya, dari dalam kandungan berproses, keluar menjadi bayi, dewasa, tua, mati. Dalam terakhir, proses terakhir tubuh memang harus mati Gareng. Akan tetapi ada Gareng yang tidak mati, itu yang perlu diamankan Gareng. Mau apa itu yang tidak mati? Nah, kesadaran tubuhmu nanti memang harus berproses hingga sampai kematian, memang itu harus terjadi. Akan tetapi Gareng, bagaimana kamu itu memanajemen, menata biar kesadaranmu ini tidak merasakan sakit,
tidak merasakan penderitaan sehingga kamu damai dan damai. Wow, Romo, sangat sulit mau ya kalau seperti itu. Tubuh boleh sakit, tubuh boleh gagal, akan tetapi kesadaran tidak boleh sakit, tidak boleh merasa gagal, sehingga kesadaran ini tak damai dan damai. Nah ya, gimana Garek? Itu tantangan hidup. Hidup ini sulit kok ya, berarti. Akan tetapi kamu kan harus mengalami toh. Walau sulit dan bagaimanapun sulit, makanya hidup di dunia ini ujian, Reng. Itu ujian, kamu lulus atau kamu tidak lulus. Kalau kamu tidak bisa bersyukur, kamu tidak bisa punya rasa matur suwun, merasa gagal dan gagal, maka kamu berada dalam penderitaan. Berarti intinya anu ya, intinya ini adalah memanajemen, menata hati, karena yang akan selalu hidup dan hidup ini hati, ini harus ditata dan ditata biar ini damai dan damai, tetap merasakan iman dan iman kepada Tuhannya walau bagaimanapun adanya. Iya Dole, anakku, memang hidup ini, kesadaran ini tidak boleh gagal dalam beriman, Dole. Tidak boleh gagal dalam beriman, karena kesadaran ini harus lulus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia di masa ketika tubuh ini mati, ini kesadaran ini harus betul-betul damai tentram ini, sehingga dia kembali kepada asalnya, kepada mamulo jati, yaitu kembali kepada Tuhannya Sang Nabi. Iya Moya, itu merupakan pendidikan, ini program pendidikan Romo di pondok ini, yang mana ilmu kasampurnan itu yang dimaksud adalah ilmu yang bisa kembali kepada Tuhannya. Sedangkan hidup, biarlah hidup itu berjalan dan berjalan, walaupun Gareng ini harus mensikapi dan mensikapimu. Iya, itulah hidup. Makanya sebenarnya jangan dikira hidup ini mudah, tapi ya jangan dikira hidup itu selalu sulit. Tidak. Pokoknya hamba itu sudah ada pencerahan pada dalam dirinya, maka dia selalu mendapatkan kedamaian dan kedamaian, selalu dia mendapatkan kenyamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu Dole, malam ini kiranya sudah malam, ini sudah waktunya kita zikir bersama, ya. Sudah waktunya zikir bersama. Mudah-mudahan pemahaman dari Romomu ini tadi, kamu semua ini semakin mendapatkan pencerahan-pencerahan, sehingga kamu semakin memahami hidup dan hidup ini, semakin menerima hidup dan hidup ini. Ya mau bagaimanapun tetap semangat dan semangat. Gareng ini ikut ngaji sama Romo. Ya mau, walaupun Petro ini juga kadang-kadang ini kayaknya belum bisa menerima penuh tentang hidup, akan tetapi ingin selalu ngaji dan ngaji bersama Romo, sehingga pada dalam akhir cerita Petro ini ada mendapatkan pencerahan dan pencerahan. Ya mau Bagong
selalu mencoba memahami penjelasan Romo. Siap mau ngaji terus. Oleh sebab itu, doi anakku dan jamaah dimanapun berada, tak lupa apa yang disampaikan Romo Semar Sang Bodronoyo ini hidayah dari Tuhanmu, dari Tuhan kita semua. Tak lupa Semar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana malam ini bisa ngaji bersama kamu semua. Mudah-mudahan kamu semua bisa memahami berkah dan berkah kepada kita semua. Akhirnya dari Semar, bila mana ada kesalahan ini ada yang mengecewakan tentang pemahaman ini tadi, dari awal Semar ini mohon maaf. Yuk boleh kita teruskan nanti pikir bersama. Akhirnya dari Romo ini ucapan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir.